Beberapa hari ini saya di-tag oleh beberapa subscriber sebuah pertanyaan yang diulang-ulang, di mana subscriber tersebut bercerita bahwa setelah mengalami kebangkitan spiritual, dia justru merasakan keterlepasan dari agama dan mulai tidak peduli dengan Tuhan lagi. Dan ini terasa membingungkan bagi dia. Dia berdalih, pasti teman-teman yang lain juga banyak yang merasakan hal yang serupa. Apakah memang benar ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, maka kita akan menjadi agnostik atau ateis? Bukankah spiritual itu jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Sebenarnya, saya juga sempat mengalami kejadian yang serupa di tahun 2021, beberapa bulan setelah kebangkitan spiritual dan sembuh dari depresi dan penyakit. Saya justru merasakan tidak ingin melekat dan terlibat terlalu jauh dengan agama manapun. Bukan berarti saya menjadi skeptis terhadap agama seperti orang-orang agnostik pada umumnya, tapi karena saya sudah mulai menyadari bahwa agama adalah jalan spiritual dan setiap agama, walaupun berbeda di ritual dan bahasa, sebenarnya tujuan utamanya adalah serupa, yakni untuk spiritualitas. Maka dari itu, perdebatan dan kegalauan atas agama mana yang paling benar itu tidak diperlukan lagi. Bahkan, saya menjadi tidak insecure lagi dengan surga dan neraka. Nah, soal menjadi tidak peduli Tuhan juga sempat saya rasakan. Tapi ini berbeda dengan orang yang ateis yang memang sudah tidak peduli Tuhan sama sekali karena trauma atau kemarahan sosial atau vibrasi yang rendah. Untungnya saat itu saya sering berdiskusi dengan Pak Didik, sehingga ketika ada fenomena unik seperti ini, saya bisa menemukan jawabannya dan tidak tersesat. Lalu, apakah fenomena yang saya dan subscriber saya alami itu wajar? Inilah penjelasannya. Fenomena orang agnostik atau tidak mau memeluk dan mengakui agama manapun, dan orang ateis atau tidak mengakui Tuhan manapun, sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu kala. Di zaman sekarang pun, jumlah ateis dan agnostik terus meningkat. Namun, kalau saya mengamati kondisi sosial di sekitar saya, mereka yang menjadi agnostik atau ateis itu kebanyakan disebabkan karena faktor kekecewaan sosial. Agama selalu diajarkan sejak kecil sebagai jalan moral dan pengatur perilaku manusia, dan Tuhan selalu diajarkan sebagai kekuatan tertinggi dan terbaik untuk dunia. Namun pada kenyataannya, banyak sekali pertengkaran, perdebatan, bahkan gejolak politik yang memakai jubah agama sehingga manusia saling menyakiti dan saling mengklaim agamanya adalah yang paling benar dan paling suci, sedangkan agama lain adalah salah. Barang siapa yang menganut agamanya, maka akan masuk surga, dan yang menganut agama lain akan masuk neraka. Demikian juga dengan Tuhan, banyak yang merasa bahwa Tuhan mereka dengan sebutan A, B, C, D, E, dan sebagainya adalah Tuhan yang sebenarnya. Sedangkan Tuhan agama lain adalah salah. Bahkan di Indonesia, tak jarang terjadi agama menjadi komoditas politik untuk memenangkan calon pemimpin. Segala perdebatan dan gejala politik inilah yang membuat manusia jadi muak dengan agama dan memilih untuk tidak beragama atau tidak bertuhan sekalian. Daripada beragama tapi isinya itu pertengkaran melulu, lebih baik mereka melepaskan diri dari agama dan jadi manusia yang apa adanya, yang melegakan dan jauh dari pertengkaran. Ini akhirnya membuat hidup mereka lebih damai dan tidak stres lagi antara surga dan neraka. Agama yang seharusnya menyejukkan dan mendamaikan hati para umatnya justru membuat umatnya ini tertekan dan terjebak dalam pertengkaran yang tidak berujung. Kekecewaan inilah yang rata-rata membuat manusia memilih menjadi agnostik atau ateis. Uniknya, keterlepasan dari agama ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang mainstream saja, tapi banyak yang mengalami kebangkitan spiritual akhirnya juga mengalami keterlepasan dari agama. Bahkan menjadi tidak peduli lagi dengan keberadaan Tuhan seperti pada curhatan subscriber saya tadi di awal. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Saat manusia mengalami kebangkitan spiritual, di saat itu sebenarnya hidup manusia mulai mengalami penataan, baik dari segi spiritual, mental, dan juga fisik.
Kebangkitan spiritual akan otomatis terjadi setelah manusia mengalami hari-hari yang sulit akibat masalah dan penyakit yang datang bertubi-tubi, bahkan dibarengi oleh terpisahnya manusia dengan orang-orang yang dicintainya. Di hari-hari yang sulit ini, manusia akan mengalami tekanan mental dan batin yang luar biasa, sampai akhirnya dia tidak memiliki intensi untuk melanjutkan hidup kembali. Energinya cukup habis terkuras, bahkan untuk memikirkan apa yang selanjutnya harus dilakukan pun, dia sudah tidak sanggup. Perasaan terhadap segala sesuatu pun mulai sirna. Tahapan ini, dalam istilah milenial, sering disebut sebagai Dark Night of the Soul. Setelah melalui Dark Night of the Soul ini, biasanya manusia akan sampai ke titik nol, yakni titik di mana ego dia itu habis dan meluruh karena energinya ini sudah habis. Pikiran dia berhenti dan sudah mengendap semuanya, perasaannya juga menjadi nol. Ia seperti orang mati, pikiran dan perasaannya sudah mati. Dia jadi tidak berharap kepada siapapun dan apapun lagi, yang ada hanyalah pasrah atau ketidakpedulian. Kekhawatiran akan masa depan juga sudah tidak ada lagi. Ia juga sudah tidak lagi mempedulikan pendapat orang lain. Manusia menjadi nol yang sebenar-benarnya. Nah, ketika manusia menjadi nol inilah, maka energi Kundalini akan naik dan mulai membersihkan cakra-cakra di atasnya. Energi Kundalini adalah energi spiritual yang sudah diberikan Tuhan pada fisik masing-masing manusia. Energi Kundalini adalah energi spiritual yang sebenarnya. Pada saat manusia lahir, umumnya energi Kundalini ini dalam posisi dorman atau tertidur dan berada di ujung tulang ekor. Ketika manusia menjadi nol, energi Kundalini baru bisa naik ke atas. Dan ini terjadi secara alamiah, bukan berarti spesial atau khusus bagi manusia-manusia pilihan saja. Semua orang punya mekanisme yang sama terhadap Kundalini ini. Ketika Kundalini sudah naik inilah, maka manusia mengalami yang namanya kebangkitan spiritual. Setiap cakra yang dibersihkan oleh Kundalini akan membuat manusia mengalami peningkatan kesadaran. Karena itu, dalam filosofi Hindu, Kundalini juga disebut sebagai Shaktinya Atman atau diri sejati kita. Manusia yang terlahir, dia umumnya kehilangan kesadarannya. Atmannya atau sukma atau roh menjadi tidak sadar, lupa, dan bodoh. Inilah yang menyebabkan manusia menjadi tidak tahu, harus belajar, lemah, dan mudah menerima doktrin. Atman akan menemukan kesadarannya kembali ketika energi Kundalini atau Shakti ini sudah mulai naik hingga ke puncaknya di cakra mahkota. Ketika sudah sampai di cakra mahkota inilah, manusia bisa mengalami fenomena pencerahan atau enlightenment atau melebur dengan Sang Pencipta, atau kalau orang Jawa bilangnya manunggaling kawula marang Gusti. Tapi, walaupun energi Kundalini belum sampai di cakra mahkota pun, asalkan dia sudah mulai membersihkan cakra-cakra di dalam tubuh saja, sudah banyak fenomena-fenomena unik yang akan terjadi. Dan sebenarnya ini untuk meningkatkan kesadaran manusianya. Apa saja sih yang akan terjadi saat cakra-cakra ini mulai dibersihkan oleh Kundalini? Yang pertama, kesembuhan fisik mulai terjadi. Jika sebelumnya kalian mengalami kesakitan atau menderita penyakit serius yang sulit disembuhkan melalui jalan medis, maka penyakit tersebut mulai sembuh dengan sendirinya. Kesehatan fisik pun menjadi meningkat. Bahkan, kesembuhan bisa terjadi dalam waktu yang super singkat. Dan setelah sembuh ini, manusia bisa hidup normal, bahkan lebih sehat daripada sebelum-sebelumnya. Yang kedua, kesembuhan mental mulai terjadi. Kebangkitan spiritual yang alami biasanya diawali dengan depresi. Saat cakra mulai dibersihkan, depresi pun cepat sekali sembuhnya. Bahkan trauma-trauma yang melekat sejak bayi pun bisa sembuh dengan sendirinya. Kekuatan mental juga jadi lebih baik daripada sebelumnya. Manusia jadi bisa memaafkan orang-orang yang menyakitinya dan membuat dia trauma. Ia juga mulai bisa merasakan kehidupan yang rileks, damai, dan bahagia. Yang ketiga, paradigma berpikir pun ikut berubah. Cara manusia berpikir akan berubah, karena itulah bisa muncul fenomena seperti berikut ini. Yang pertama, mempertanyakan diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya seputar, aku itu sebenarnya siapa sih? Untuk apa aku hidup? Tujuan Tuhan menciptakan aku hidup itu untuk apa?
Kenapa aku dicobai sebegini beratnya? Ada misi apa dan pesan apa yang mau disampaikan Tuhan untuk hidup aku? Siapakah diri sejatiku? Yang kedua, mempertanyakan agama atau keyakinan diri sendiri. Manusia mulai meninjau ulang agamanya. Dia mulai meneliti kenapa di dunia ini ada begitu banyak agama dan mereka itu saling klaim kebenaran. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Agama yang paling benar itu yang mana? Jangan-jangan selama ini saya menganut agama yang salah. Lalu setelah itu, dia akan mengumpulkan banyak informasi dan melakukan perbandingan agama. Namun pada akhirnya, dia akan jatuh pada kesimpulan bahwa semua agama pada dasarnya adalah sama saja. Mereka menyembah Tuhan yang sama, namun dengan sebutan dan pemahaman yang berbeda-beda. Yang ketiga, mulai mencari definisi Tuhan yang sesungguhnya. Ia mulai menolak definisi Tuhan yang selama ini didoktrinkan sejak kecil. Ia lebih memilih untuk mencari definisi Tuhan yang sesungguhnya, baik melalui perbandingan agama, filsafat, bahkan melalui pengalaman pribadi. Jika manusia mengalami kultivasi spiritual atau mendapatkan pendalaman spiritual, maka akan semakin banyak fenomena unik lainnya yang bisa terjadi. Yang mana sebenarnya fenomena-fenomena ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia jika si manusia ini bisa memetik pelajaran di baliknya. Dan fenomena ini mungkin akan sedikit berbeda antara yang satu manusia dengan manusia lainnya. Tapi secara umum biasanya ada kesamaan. Seperti contohnya fenomena seperti menjadi agnostik atau ateis. Bahkan ada yang akhirnya menjadi deisme. Deisme adalah kepercayaan filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan ada sebagai suatu sebab pertama yang tidak bersebab, yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, tetapi kemudian tidak ikut campur dengan dunia yang diciptakannya. Deisme ini juga didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan keberadaan Tuhan sebagai penyebab segala sesuatu dan mengakui kesempurnaannya. Akan tetapi, para penganut deisme akan menolak wahyu ilahi atau campur tangan langsung Tuhan di alam semesta yang disebut sebagai mukjizat. Pandangan ini juga menolak wahyu sebagai sumber pengetahuan agama dan menegaskan bahwa dengan akal dan pengamatan terhadap dunia itu sudah cukup untuk menentukan adanya keberadaan seorang pencipta tunggal atau prinsip absolut dari alam semesta. Mengapa fenomena-fenomena unik seperti di atas itu bisa terjadi? Sebenarnya, hal seperti ini itu sudah pernah leluhur Jawa definisikan dalam sebuah filosofi Tuhan yang disebut sebagai Gusti itu tan kena kinoyo ngopo tan kena kiniro. Pada hakikatnya, Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, dan tidak bisa dipikirkan. Tuhan itu sesuatu yang abstrak dan sulit untuk didefinisikan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari juga sulit untuk menyangkal bahwa segala sesuatu di dunia ini ada yang menjadi permulaan, namun permulaan ini sendiri tidak bersebab. Ada sesuatu yang absolut yang membuat dunia ini ada dan hidup, namun hal tersebut tidak bisa dibayangkan dan digambarkan. Karena itulah, konsep teologi dalam spiritual Jawa kuno itu tidak menggambarkan Tuhan dalam wujud yang bersosok atau dalam nama-nama tertentu seperti yang ada pada agama-agama yang lahir setelahnya seperti Hindu, Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya. Karena kalau menurut filosofi Jawa kuno, memang Tuhan itu tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dipikirkan. Nah, orang yang mengalami kebangkitan spiritual, dia pelan-pelan akan sampai pada pemahaman ini. Karena itu, dia mulai tidak peduli lagi dengan perwujudan dan nama-nama Tuhan yang macam-macam itu. Karena secara bawah sadar dan secara transenden, dia sudah mulai menyadari bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa digambarkan, atau tidak bisa diwujudkan. Jadi, kesadaran ini sudah sejak lama itu dipahami oleh orang-orang Jawa. Bahkan, jauh lebih sadar mereka loh dibandingkan dengan agama-agama pendatang. Nah, bagaimana dengan agama? Orang yang mengalami kebangkitan spiritual biasanya dia akan terlepas dari agama manapun. Bukan berarti dia menjadi skeptis terhadap agama seperti pada orang-orang yang kecewa terhadap agama. Tapi lebih karena dia akhirnya menyadari bahwa agama itu sebenarnya hanyalah jalan hidup dan jalan spiritual.
Agama diciptakan sesuai dengan kondisi geografis dan kebudayaan di daerah di mana agama tersebut berasal. Karena itulah, ritual, bahasa, dan cara penyebutan Tuhan di setiap agama itu berbeda. Agama itu ibaratnya adalah jendela dan Tuhan adalah langitnya. Bentuk langit akan berbeda tergantung bagaimana bentuk jendela yang kita gunakan untuk melihat. Namun pada dasarnya, langit tetaplah langit dengan kondisi dan bentuk yang demikian. Itulah kenapa akhirnya orang yang mengalami kebangkitan spiritual jadi tidak mau terlalu dalam terlibat dalam sebuah agama. Karena dia sudah menyadari hakikat agama itu seperti apa. Dia akan mengambil filosofi dan nilai-nilai hidup seperti yang diajarkan oleh agama-agama tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ia menolak untuk melekat pada identitas agama tertentu. Karena itu, hanya akan membuat dia terjebak ke dalam kemelekatan dan bisa memicu pertengkaran dan perdebatan tentang agama mana yang paling benar. Jadi, bukan jadi agnostik sebenarnya. Ini tidak sama dengan orang-orang yang kecewa terhadap agama lalu melepaskan diri dari agama manapun. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual sebenarnya bukan agnostik, melainkan melampaui semua agama. Setelah manusia sampai di tahap ini, dia jadi tidak insecure terhadap surga dan neraka, dan juga kehidupan pasca kematian. Dia jadi lebih menikmati hidup saat ini dan di sini. Dan dia merasa bahagia karena bisa menjadi manusia seutuhnya tanpa ikatan doktrin apapun. Bahkan, dia juga jadi tidak peduli lagi bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, ataupun kalau ada, konsep Tuhan itu bagaimana, dia tidak lagi peduli. Karena dia sudah bahagia dan damai penuh dengan kondisinya yang sekarang. Kepercayaan dirinya meningkat, bahkan lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Ketakutan-ketakutannya mulai terkikis, keberaniannya mulai bertambah. Ia juga makin sadar bahwa sebenarnya jawaban atas setiap pertanyaan dan solusi atas segala masalah eksternal sebenarnya sudah bisa dicari atau muncul di dalam diri. Ia mulai memiliki kesadaran bahwa diri sejatinya sebenarnya sudah cukup sebagai tempat bertanya dan mengambil keputusan. Diri sejati ini bukan sesuatu yang di luar diri. Diri sejati adalah ingsun alias kita sendiri yang telah sadar. Diri sejati adalah diri kita sendiri yang secara sadar mengendalikan pikiran atau cipta, jiwa atau rasa, dan tubuh atau karsa. Bahkan bisa mengontrol faktor eksternal di luar diri. Manusia yang telah sadar bisa dikatakan adalah manusia yang telah menemukan diri sejatinya, yang mana ini adalah guru sejatinya juga. Dalam filosofi spiritual Jawa kuno, ada sebuah kalimat ora ono gusti kecobo ingsun, yang artinya tidak ada Tuhan selain ingsun atau diri sejati, dan diri sejati adalah percikan cahaya Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan itu secara filosofis sudah ada di dalam diri kita sendiri, tidak perlu dicari di luar. Atman yang sudah mendapatkan kesadarannya kembali, maka dia akan menjadi tuan bagi dirinya. Namun umumnya manusia itu berpikir, bertindak, dan merasa itu dalam keadaan yang tidak sadar penuh. Nah, manusia yang mengalami kebangkitan spiritual justru akan menjadi sadar penuh secara bertahap. Kegalauan manusia mulai berkurang drastis. Ia jadi lebih mantap dalam menjalani hidup dan mulai tidak takut dengan apapun. Manusia jadi menyadari bahwa dirinya sendiri sudah powerful. Dia juga mulai tidak butuh validasi atau pengakuan orang lain karena dia makin sadar bahwa dirinya sendiri itu sudah cukup. Manusia yang sudah berada di tahap ini, kalau berdasarkan hasil diskusi saya dengan Pak Didi, maka sebenarnya dia sudah mulai masuk di tahap kemanunggalan atau mulai menyatu dengan Tuhan. Dia tidak lagi peduli dengan keberadaan Tuhan di luar diri dan segala macam definisinya yang sifatnya itu eksternal. Tapi dia jadi lebih suka untuk menikmati pengalaman di dalam diri. Inilah kenapa dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menyatakan sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, yang artinya memang manusia dan Tuhan itu sangat dekat sekali, bahkan menyatu mendarah daging di dalam manusia. Dia yang mengalami kultivasi spiritual akan menjadi sadar dan manunggal. Namun anehnya, dia juga makin malu untuk mengakui bahwa dia itu sangat dekat dengan Tuhan. Akhirnya, dia akan menjadi manusia yang merasa tidak punya apa-apa, bukan apa-apa atau nothing, dan tidak peduli lagi akan validasi orang lain.
Dia lebih enjoy hidup sebagai manusia yang apa adanya dan benar-benar hidup mindfulness sebagai manusia atau khalifah Tuhan atau perwakilan Tuhan di dunia. Jadi, fenomena yang ditanyakan oleh subscriber saya itu sebenarnya wajar. Namun, belum tentu fenomena serupa terjadi juga di orang lain. Karena pengalaman spiritual itu unik dan spesifik. Ada juga yang setelah mengalami kebangkitan spiritual, justru ia makin cinta terhadap agamanya dan terhadap Tuhannya. Tapi biasanya setelah itu dia akan mutung atau putus asa atau terlepas juga. Akhirnya dia akan jadi nothing atau bukan apa-apa. Baru setelah itu dia akan menikmati pengalaman di dalam diri. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal yang serupa, apa yang semestinya dilakukan? Kalau saya dulu, saya tetap lanjut meditasi, baik meditasi berupa duduk bersila, lalu memejamkan mata dan menjadi pengamat, atau bahkan meditasi yang tanpa meditasi seperti yang diajarkan Pak Didik, yaitu Topo Engrami. Intinya, di mana-mana, kapanpun, dan sedang mengerjakan apapun, kita posisikan diri kita ini sebagai pengamat, dan kita hadirkan seluruh pikiran, perasaan, dan tubuh kita saat ini dan di sini. Dengan demikian, kita akan melatih diri kita dengan sendirinya untuk menjadi lebih sadar dan tenang atau suwung. Itulah yang dinamakan sebagai hidup meditatif, atau kalau dalam istilah Jawa, Topo Engrami. Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.